Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan video kali ini kita kedapatan cerita dari seorang narasumber, di mana kejadian ini terjadi di pekarangan rumahnya di daerah Tangerang Selatan. Jadi rumahnya ini bertepatan di pinggir rel kereta api. Nah, yang penasaran ceritanya seperti apa? Nanti akan tayang setelah ini. Buat teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment, nyalakan loncengnya supaya muncul notifikasinya. Berikut kisah dari seorang narasumber kita. Oke teman-teman, jadi video kali ini kita kedapatan cerita dari narasumber yang bernama Mas Arif di daerah Tangerang Selatan. Jadi Mas Arif ini tinggal di pinggir rel kereta api ya, di daerah Tangerang Selatan. Dan rumahnya itu memang, jadi di rumah itu biasanya kan kalau di rel kereta api sudah zaman sekarang itu udah dipagerin ini ya, pagar besi di pondasi supaya nggak ada lagi yang melintas sembarangan di area rel kereta api, teman-teman. Jadi rumahnya ini memang persis di pinggir rel kereta api, dan di daerahnya itu memang terkenal memang ya banyak pedagang-pedagang yang berjualan di pinggir rel itu. Sepanjang rel itu ya banyak pedagang, dan memang di area situ cukup ramai pemukiman. Jadi Mas Arif ini di tempat dia tinggal itu ada seorang ODGJ. ODGJ ini jadi gini teman-teman, ODGJ ini dia ya orang yang setengah waras ya. Dia sering sekali itu melintas di area rel kereta api, dan bahkan suka tidur di pinggiran-pinggiran rumah dari warga yang tempat tinggalnya Mas Arif ini. Jadi karena memang ODGJ-nya ini dia cukup ini ya, cukup agresif. Jadi sering anak-anak di situ itu, bahkan orang-orang dewasanya juga ya, suka ngeledekin si orang gilanya ini. Jadi orang gilanya ini seorang wanita ya, seorang wanita. Dia memang sudah lama dia ya berseliweran di daerah tempat tinggalnya Mas Arif ini. Nah, ODGJ ini jadi karena dia seorang wanita, dia merasa risih dan terganggu karena sering sekali warga-warga itu mengejek dirinya. Bahkan suka menimpuki pakai batu tuh, anak-anak kecil suka pakai batu, buah, kadang suka ditimpukin ke ODGJ ini. Ya karena dia agresif, kadang suka melampiaskan kemarahannya, suka melempar lagi tuh, balas melempar lagi pakai batu. Dan bahkan ada korban anak kecil yang kepalanya itu bocor terkena lemparan dari ODGJ ini. Karena anak kecil itu cukup parah ya, kena batu, dan orang tua dari anak kecil ini, yang tetangganya Mas Arif ini, nggak terima nih sama perlakuan dari ODGJ ini. Dia balas lagi, melempar, dia pukulin itu ODGJ sampai babak belur. Dan warga di situ ya hanya diam aja, hanya melihat, memvideokan, ya misahin juga sekedar misahin aja. Benar-benar nggak melerai perlakuan dari orang tuanya ini, karena dia namanya orang gila ya. Namanya orang gila itu digangguin ya pasti marah. Kita aja yang waras ya, kalau ada teman atau orang yang ganggu kita aja marah, apalagi ini orang gila.
ditimpukin batu, timpukin buah, dipukulin. Dan ketika itu ODGJ itu langsung pergi meninggalkan area itu, dan keesokan harinya kembali lagi ke area itu, ke perkampungan Mas Arif ini kembali lagi. Dan karena masih nggak terima, jadi orang tua yang kemarin itu anaknya bocor itu, dia ngejar si ODGJ ini, yang wanita ini, yang ODGJ ini. Jadi dia kejar, dia lari nih, jadi lari ke seberang rel kereta api. Tapi di saat itu posisinya memang kereta api itu udah datang, udah deket banget, udah mau ke, ya lewatin perlintasan itulah. Jaraknya kurang lebih cuma beberapa meter aja. Di situ dia kejar, lari. Dan pada saat dia lari nyebrang ke rel kereta api, jadi ODGJ ini tertabrak kereta api dan terlindas. Di situ orang tua yang ngejar itu langsung pergi karena nggak mau terlibat ya. Jadi dia meninggalkan mayat dari seorang ODGJ ini yang terlindas kereta api. Bahkan beberapa bagian tubuhnya itu ada yang terputus. Dan nggak tahu ngilang kemana ya, karena ya namanya di perlintasan kereta api kan bisa juga langsung ini ya, langsung ada yang masuk ke lubang-lubang jalur rel atau nyangkut di kereta, kita kan nggak tahu ya. Jadi polisi juga udah datang ke tempat perlintasan kereta api itu, dan memang ya itu tadi yang saya bilang, di daerahnya Mas Arif ini perlintasan kereta apinya itu belum dipagerin atau pondasi dari pihak stasiun ini, dari pihak kereta api. Jadi masih ya bisa berlalu lalang lah lewatin perlintasan itu. Bahkan setiap sore itu anak-anak situ yang ngabuburitnya ya di perlintasan kereta api itu, sambil main layangan, sambil main gitar, ya tanpa takut adanya kereta api yang lewat. Dan suatu ketika hal-hal mencekam pun terjadi, teman-teman. Setelah meninggalnya si ODGJ ini, jadi perkampungan itu tampak seperti ya biasa-biasa aja, kayak nggak ada masalah. Dan ada setelah kejadian ODGJ ini tertabrak, mungkin karena dia nggak tenang ya meninggalnya, nggak wajar, karena ya itu tadi akibat dikejar-kejar oleh warga yang tetangganya Mas Arif ini. Jadi ada warga di situ juga yang orang tuanya tadi anaknya bocor itu ya, itu dia jadi bawa motor mau ke seberang rel kereta api. Dia lewat situ tanpa sepengetahuan keluarganya pun. Ya memang biasanya dia kalau kerja tuh ya lewat perlintasan kereta api itu ya, karena nyebrang ke jalan raya. Dia tuh tampak nggak mendengar suara kereta. Bahkan dari warga yang lain pun sudah ada yang berteriak-teriak melarang bahwa jangan lewat, stop. Tapi ya bapak-bapak itu tampak nggak mendengar suara apapun. Jadi dia melintas. Mungkin karena si ODGJ ini meninggalnya nggak wajar ya, akibat ulah ya itu tadi bapak-bapak tadi yang ngejar dia. Hal serupa pun terjadi oleh orang tersebut. Dia keseret kereta api, motornya juga hancur mental, dan korbannya juga meninggal di tempat. Ya, hal yang sama yang dirasakan oleh bapak-bapak tersebut. Karena ya ulah dia juga ya, mungkin pendengaran dia ditutup
sama arwahnya dari ODGJ ini, sehingga korban tersebut yang nggak mendengar apa-apa di jalur kereta api itu. Dan itu korban pertama ya, korban pertama yang warga tetangganya Mas Arif ini. Dan keesokan harinya pun, jadi orang-orang yang mengganggu ODGJ ini itu merasakan hal yang sama, tertabrak kereta api juga. Jadi korban kedua, bahkan ada beberapa korban ya, sampai 4 kali korban. Setelah beberapa hari kejadian, ada lagi yang tertabrak kereta api. 4 hari kemudian ada lagi yang tertabrak kereta api. Jadi nggak berhenti-berhenti, memang banyak sekali korbannya. Ya itu tadi, ketika dia nyebrang, seakan-akan pendengarannya itu ini ya, ditutup ya, jadi nggak mendengar suara apa-apa. Dan pada malam hari pun ada salah satu warga yang di tempat tinggalnya Mas Arif. Dia lewat perlintasan kereta api itu dan melihat sosok ODGJ itu. Dia menampakkan dirinya di jalur tersebut dan mengancam akan menghabisi semua orang-orang yang mengganggu dirinya itu selama dia hidup. Ya seketika orang yang melihat penampakan itu langsung lari berbirit-birit dan memberikan info ke warga lainnya bahwa hati-hati saat melintasi area kereta api itu, jalur kereta api itu ya. Ya warga banyak yang nggak percaya, dan ketika ingin membuktikannya, ada warganya itu, adik dari Mas Arif ini, dia kesurupan. Jadi kesurupan di area seberang rel kereta api itu, tepat di mana para korban tertabrak kereta api. Jadi dia dirasuki arwah dari ODGJ itu, dan dia bilang, saya akan menghabiskan siapa saja yang mengganggu kehidupan saya selama dia hidup ya. Jadi ODGJ ini mengancam, jangan main-main dengan saya habisi kalian. Dan warga pun bertanya, kenapa kamu harus menutup telinga dari para korban ini sehingga dia nggak mendengar. Dan arwah ini pun menjawab, ya biar merasakan apa yang saya rasakan. Jadi warga-warga di situ itu menyebut bahwa arwah dari ODGJ ini dengan sebutan setan budak. Yaitu setan budak, kenapa setan budak disebutnya? Ya karena tadi, jadi orang-orang yang tertabrak itu ya seakan-akan nggak mendengar nih ada suara kereta api. Jadi ya ada salah satu orang pintar ya, salah satu orang pintar dan pemuka agama di situ. Dia bilang, kalau dimanapun tempatnya, mau itu di rel kereta api, di jalan tol, atau mungkin di pesawat, ketika kita keluar dari rumah, itu wajib membaca doa dulu, supaya kita nggak mengalami gangguan. Dan itu terbukti. Pada saat Mas Arif ini ingin melintas jalur kereta api itu sebelumnya Mas Arif itu baca doa dulu nih, baca doa keluar rumah. Dia sambil zikir, melintas ke seberang, dan memang nggak terjadi apa-apa. Memang pada saat itu kereta api sempat melintas, tapi nggak seperti korban-korban yang lainnya, ditutup pendengarannya. Dan kebetulan Mas Arif ini, karena dia baca doa pas keluar rumah ya, sambil zikir,
dia tetap mendengar. Jadi tetap mendengar, tahu bahwa kereta api akan melintas. Dan di situ Mas Arief juga berpesan ke semua warganya, ya memang benar apa yang dikatakan oleh pemuka agama ini, bahwa kalau kita keluar rumah itu wajib untuk berdoa dulu nih sebelum keluar rumah, apalagi melintas di area-area yang memang ya cukup sepi atau bisa dibilang angker juga. Itu kita banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa supaya kita diberikan keselamatan dalam perjalanan. Ya karena beberapa korban sudah meninggal ya di area tersebut, akhirnya ya warga di situ mendoakan dan juga ya membersihkan area itulah dengan air doa, membersihkan area itu supaya nggak ada lagi yang mengganggu warga-warga setempat lagi. Yang tadi yang dinamakan warga itu ya setan budak ya. Kejadian itu ya membuat warga-warga itu sadar kalau kita nih nggak boleh nih meremehkan orang lain, apalagi nggak pernah ibadah ya. Jadinya warga itu ya jadi pada sadar penting banget nih kita berdoa itu sebelum keluar rumah. Jadi ya itulah tadi teman-teman yang dinamakan setan budak, karena bukan setan yang budak ya, karena ya beberapa korbannya itu ditutup pendengarannya supaya nggak mendengar kereta api yang akan melintas. Makanya warga tersebut menamakan setan budak. Ya itulah beberapa cerita dari narasumber kita, Mas Arief, yang dari Tangerang Selatan. Buat teman-teman juga bisa banget kirim-kirim cerita ke email Gilang Galunggung yang ada di sini. Dan saksikan terus video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.